Pernahkah kamu merasa bahwa keberhasilan dan sinar cemerlangmu justru memicu bayang-bayang iri hati dan negativitas dari orang-orang di sekitarmu? Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana menghadapi kegelapan yang mencoba menutupi cahaya positifmu, menemukan kedamaian di tengah badai fitnah, dan memancarkan kekuatan rohani yang tak tergoyahkan. Bergabunglah dengan kami untuk memahami bagaimana setiap tantangan adalah undangan untuk tumbuh dan menyebarkan lebih banyak cahaya di dunia ini. Wahai jiwa yang terpilih, saat ini adalah momenmu untuk bergerak maju. Sungguh, kesadaranmu telah terbuka bahwa ada energi negatif yang berusaha menutupi cahaya positifmu. Langkah spiritual yang mendalam menantimu untuk menyeimbangkan kembali harmoni ini. Fenomena di mana jiwa-jiwa terang seperti dirimu dicoba ditutupi oleh kegelapan adalah sesuatu yang sering terjadi dalam tarian kehidupan ini. Baik dalam relasi pekerjaan maupun interaksi sosial, ini seringkali muncul dari ketidakamanan, kesalahpahaman, atau niat tersembunyi yang dimiliki oleh orang lain. Dalam perjalananmu, akan ada mereka yang mencoba menodai namamu dengan kata-kata yang tidak benar, memelintir kebaikanmu menjadi sesuatu yang tidak kau maksudkan. Tindakan ini biasanya merupakan cerminan dari bayang-bayang dalam diri mereka sendiri yang mungkin merasa terintimidasi oleh kekuatan, pencapaian, atau sinar positif yang kamu pancarkan. Mereka mungkin merasa terpinggirkan atau kurang berharga dibandingkan denganmu, dan oleh karena itu, mereka mencoba memproyeksikanmu dalam cahaya yang tidak sesuai dengan esensimu yang sejati demi meningkatkan rasa harga diri atau status sosial mereka. Namun ingatlah, wahai jiwa yang terpilih, kebenaranmu akan selalu bersinar terang melampaui segala kegelapan yang mencoba menyelimutimu. Dalam perjalanan hidup ini, kita mungkin menemui orang-orang yang tampaknya berusaha mengecilkan kita. Mereka mungkin mencoba membuat kita terlihat buruk di mata orang lain, bukan karena kesalahan kita tetapi karena keuntungan pribadi mereka. Ini bisa terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari tempat kerja yang kompetitif hingga lingkungan sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa ketika seseorang mencoba mengecilkan kita, itu seringkali lebih banyak tentang mereka daripada tentang kita. Tindakan mereka adalah cerminan dari jiwa mereka sendiri, bukan dari kita. Dengan memahami ini, kita dapat menavigasi situasi-situasi ini dengan lebih bijaksana, menjaga integritas dan kepercayaan diri kita meski di tengah-tengah negativitas. Mungkin kita belum siap untuk menghadapi ini, tetapi ada langkah penting yang harus kita ambil. Tetaplah bersama saya sampai akhir untuk mengetahui bagaimana melakukannya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ketidakamanan adalah faktor kunci yang mendorong orang untuk mencari penjahat, tetapi ada lebih banyak lagi di balik itu. Ketika seseorang merasa tidak aman tentang kemampuan, pencapaian, atau posisi mereka sendiri, mereka seringkali memproyeksikan perasaan ini kepada orang lain. Orang-orang yang terpilih, yang seringkali menonjol karena bakat, pencapaian, atau kualitas unik mereka, bisa menjadi sasaran mudah untuk proyeksi-proyeksi ini. Ingatlah, kita semua adalah cerminan dari alam semesta ini dan setiap tindakan kita adalah ekspresi dari jiwa kita sendiri. Jadi, mari kita berusaha untuk memahami, bukan menghakimi, untuk mencintai, bukan membenci, dan untuk menerima, bukan menolak. Karena pada akhirnya, kita semua adalah satu dan kita semua adalah cinta. Kita sering menemukan bahwa cahaya yang kita pancarkan dapat membangkitkan bayang-bayang dalam diri orang lain. Mereka yang merasa terancam oleh sinar keberhasilan atau kecemerlangan kita mungkin mencoba untuk menutupi cahaya kita dengan tirai kegelapan mereka sendiri. Seperti pohon yang tinggi seringkali menarik angin kencang, begitu pula kita yang berdiri tegak dalam kebenaran dan kemampuan kita mungkin menemukan diri kita diterpa oleh badai kebencian dan iri hati. Mereka yang belum menemukan kedamaian dalam diri sendiri mungkin mencoba untuk menggoyahkan pondasi kita dengan bisikan negatif, mengkritik setiap langkah kita, atau menyoroti setiap kesalahan sebagai upaya untuk mengaburkan cahaya kita. Ini bukanlah tindakan permusuhan, melainkan panggilan batin yang belum terjawab, suara-suara yang belum berdamai dengan kekosongan dalam diri mereka sendiri. Di lingkungan kerja, misalnya, jiwa-jiwa yang belum menemukan kekuatan mereka sendiri mungkin melihat prestasi kita sebagai cermin yang memantulkan ketidakcukupan mereka.
Mereka mungkin mencoba untuk mengaitkan keberhasilan kita dengan faktor-faktor luar seperti keberuntungan atau nepotisme karena lebih mudah bagi mereka untuk menyalahkan angin takdir daripada mengakui bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama untuk berkembang. Namun, ketakutan akan kehilangan tempat atau digantikan adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran yang belum menyatu dengan sumber cinta dan keabadian. Ketika kita mengerti bahwa kita semua adalah bagian dari kesatuan yang sama, kita akan menyadari bahwa keberhasilan satu adalah keberhasilan semua dan bahwa tidak ada yang benar-benar terlupakan atau digantikan. Maka, ketika kita menemui perilaku yang mencoba untuk merendahkan kita, kita harus mengingat bahwa ini adalah kesempatan untuk bersinar lebih terang, untuk menjadi contoh kasih dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Kita tidak perlu membalas atau merasa terluka karena kita tahu bahwa setiap tantangan adalah undangan untuk tumbuh dan setiap konflik adalah peluang untuk menyebarkan lebih banyak cahaya. Dalam perjalanan rohani yang mendalam, kita seringkali dihadapkan pada cerminan diri kita dalam tindakan orang lain. Mereka yang melukis gambaranmu sebagai penjahat melakukan demikian dengan asumsi bahwa langkah mereka tersembunyi dari mata pengawas atau bebas dari akibat. Namun, semesta memiliki cara untuk mengembalikan energi yang dilepaskan ke dalamnya. Ini adalah hukum karma yang tak terelakkan. Seperti gelombang yang kembali ke pantai, begitu pula energi negatif yang dilemparkan akan menemukan jalannya kembali ke sumbernya. Karma ini bukanlah hukuman, melainkan pelajaran yang mendalam tentang nilai integritas dan kejujuran. Ketika kamu berdiri teguh di tengah badai fitnah, keberhasilanmu menjadi saksi bisu akan keadilan yang lebih tinggi, sebuah bukti tak terbantahkan dari kekuatan rohani yang kamu miliki. Ini adalah manifestasi dari kebenaranmu yang tak tergoyahkan yang bersinar melalui setiap pujian. Kebangkitanmu dari asap fitnah bukan hanya penyangkalan atas narasi yang salah, tetapi juga menjadi obor yang menerangi jalan bagi jiwa-jiwa lain untuk berpegang pada kebenaran mereka sendiri. Dalam perjuangan ini, seringkali kita dikelilingi oleh para penjaga dan pejuang spiritual yang tak terlihat yang berkomitmen untuk melindungi kita. Mereka hadir dalam bentuk dukungan dari teman sejati, keluarga yang penuh kasih, atau mentor yang bijaksana. Mereka yang dapat melihat melampaui kabut fitnah dan berdiri bersama kita dalam solidaritas. Kehadiran mereka adalah anugerah yang tak ternilai, membantu kita untuk berlayar melalui lautan keraguan dan muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka yang memilih untuk menaburkan benih-benih keraguan dan ketidakpercayaan pada dirimu, mencoba mengecilkan kilauanmu, pada akhirnya akan menemukan bahwa alam semesta memiliki cara untuk mengungkapkan kebenaran. Seperti matahari yang tak terelakkan mencairkan embun pagi, begitu pula niat sejati dan ketidakamanan mereka akan terpapar di bawah sinar kebenaran yang tak terbantahkan. Dalam tarian kehidupan ini, kita menghargai mereka yang mengangkat sesama, yang menanam kebajikan dan kejujuran di hati mereka. Mereka yang berjalan di jalur yang gelap, yang merangkai tipu daya dan menyebarkan racun kebohongan, akan menemukan diri mereka terasing dari kehangatan komunitas. Kehilangan kepercayaan ini adalah hukuman yang lebih besar daripada hukuman yang dapat diberikan oleh masyarakat karena mereka telah memutuskan tali yang menghubungkan mereka dengan sesama. Ketika orang lain gagal memahami esensi sejatimu, mereka mungkin salah menafsirkan tindakanmu sebagai ancaman, bukan sebagai ekspresi dari keunikanmu. Kesalahpahaman ini seringkali lahir dari pandangan sempit yang tidak mampu melihat ke dalam kedalaman situasi atau hati. Mereka yang tidak mengerti motivasimu mungkin melihatmu melalui lensa yang kabur oleh prasangka mereka sendiri. Jika tujuan dan nilai-nilaimu menyimpang dari arus utama, mungkin sulit bagi orang lain untuk menyelami kedalaman pemikiranmu. Kesenjangan pemahaman ini dapat menimbulkan penilaian yang salah, di mana niatmu yang murni dilihat sebagai bayangan yang mengancam. Langkah-langkahmu yang berani dan tidak konvensional mungkin disalahartikan sebagai tindakan yang ceroboh. Padahal sebenarnya, itu adalah tindakan yang penuh keberanian dan inovasi. Komunikasi adalah jembatan antara jiwa, dan kadang-kadang cara kita menyampaikan diri kita mungkin tidak selaras dengan cara orang lain mendengar. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mengajarkan dan belajar, untuk memperluas pemahaman kita tentang keberagaman ekspresi jiwa. Dalam setiap kesalahpahaman, ada peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam.
Sebuah undangan untuk melihat dunia melalui mata yang berbeda dan menemukan keindahan dalam perbedaan yang memperkaya tapestri kehidupan kita. Keberanian untuk berkomunikasi dengan tegas dan langsung adalah suatu bentuk kejujuran yang mendalam. Namun, bagi mereka yang terbiasa dengan kata-kata yang diselimuti, kejelasan ini mungkin terasa seperti angin sepoi yang tiba-tiba berubah menjadi badai. Kesalahpahaman yang timbul dari perbedaan gaya komunikasi ini dapat mengecilkan cahaya kebenaran yang kita usahakan untuk pancarkan. Mengatasi gelombang negativitas yang diarahkan kepada kita memerlukan tindakan yang sadar dan penuh kasih. Langkah-langkah yang memelihara integritas dan kepercayaan diri kita sambil meredam api fitnah yang mungkin dilemparkan oleh orang lain. Membangun dan memelihara kepercayaan diri yang kokoh adalah seperti menanam akar yang dalam di tanah keberadaan kita. Ketika kita percaya pada nilai dan kemampuan diri kita sendiri, kita menjadi seperti pohon yang teguh berdiri meski diterjang angin kencang. Kepercayaan diri ini adalah tameng kita yang memungkinkan kita untuk tetap fokus pada pertumbuhan rohani dan pencapaian tujuan hidup kita. Berdedikasilah pada aktivitas yang memperkuat jiwa dan berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita. Merawat diri sendiri adalah seperti menyiram taman jiwa kita agar tetap subur dan berbunga. Menghabiskan waktu untuk merawat diri adalah kunci untuk menjaga ketahanan kita di tengah badai kritik dan negativitas. Ini termasuk mengasah tubuh melalui olahraga, memberi nutrisi pada tubuh dengan makanan yang sehat, memberikan istirahat yang cukup pada pikiran, dan mengejar hobi yang membawa sukacita ke dalam hidup kita. Merawat diri juga berarti menetapkan batasan yang jelas untuk melindungi diri kita dari energi yang merusak dan memastikan bahwa kita memiliki ruang untuk bernafas, bersantai, dan mengisi ulang energi kita dengan cinta dan cahaya. Berdoa dan memelihara hubungan dengan Yang Maha Kuasa seringkali menjadi sumber kekuatan yang tak terukur. Praktik-praktik suci ini menyediakan kita dengan penghiburan, bimbingan, dan kekuatan yang diperlukan untuk mengarungi lautan tantangan dengan kesabaran dan keteguhan hati. Namun, terkadang bahkan ketika kita telah mencurahkan segala upaya spiritual kita, kita mungkin masih menemukan diri kita dikelilingi oleh mereka yang berusaha menodai nama baik kita. Pada titik ini, mungkin tiba saatnya untuk mengambil langkah yang berani untuk sepenuhnya merangkul kekuatan batin kita yang sejati. Ini bukan tentang menjadi penjahat dalam narasi orang lain, melainkan tentang mengambil kembali kendali atas narasi kita sendiri. Ini adalah tentang berdiri teguh dalam kebenaran kita, bahkan ketika orang lain mungkin salah memahami atau menilai kita. Langkah ini adalah tentang menempatkan kesejahteraan dan kebutuhan kita di atas segalanya, mendengarkan bisikan hati kita yang paling dalam, dan menghormati keinginan serta tujuan kita yang paling tulus. Ini tentang membuat keputusan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan kita tanpa terikat oleh harapan atau penilaian orang lain. Dengan memprioritaskan kebutuhan kita, kita tetap setia pada diri kita sendiri dan menciptakan kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi kita yang paling dalam. Ini adalah perjalanan menuju pemberdayaan diri yang sejati, di mana kita memilih untuk tidak lagi terikat oleh label atau definisi yang diberikan oleh dunia, melainkan menjadi penulis dari kisah kita sendiri. Kita diajak untuk merenungkan jalinan hubungan yang mengelilingi kita. Ada mereka yang seperti matahari, memberikan kehangatan dan pertumbuhan, dan ada pula yang seperti awan gelap, membawa hujan kebimbangan dan badai negativitas. Penting bagi kita untuk memilih dengan bijak, memeluk mereka yang berjalan bersama kita dalam cinta dan kebenaran, dan melepaskan mereka yang berat menarik kita ke dalam pusaran energi yang merusak. Mengatakan tidak adalah seperti menyanyikan mantra perlindungan, sebuah deklarasi keberanian untuk menjaga ruang suci kita. Ketika kita belajar untuk menolak apa yang tidak lagi melayani jiwa kita, kita menetapkan batasan yang jelas, sebuah perisai yang melindungi waktu dan energi kita yang berharga. Ini adalah tindakan pemberdayaan diri, memungkinkan kita untuk tetap setia pada apa yang benar-benar penting bagi kita dan bukan menjadi korban dari keinginan orang lain. Berpartisipasi dalam aktivitas yang menginspirasi dan pertemuan sosial yang memotivasi adalah seperti memilih bunga-bunga yang akan kita tanam di taman jiwa kita. Jadilah selektif dalam memilih bagaimana dan dengan siapa kita menghabiskan waktu kita, karena setiap detik adalah permata yang tak ternilai.
Aktivitas yang sejalan dengan minat dan nilai-nilai kita adalah sumber nutrisi bagi pertumbuhan rohani kita, memberi kita kekuatan dan fokus untuk terus berjalan di jalan yang terang. Hindari situasi yang menguras energi kita, yang membuat kita merasa tidak dihargai atau dianggap rendah. Jangan ragu untuk berdiri teguh dan meminta dengan tegas apa yang kita layak terima. Ini bukanlah tindakan egois, melainkan pengakuan atas martabat dan nilai kita sebagai makhluk yang berharga. Dengan demikian, kita menulis ulang narasi hidup kita menjadi cerita yang penuh dengan keberanian, kebijaksanaan, dan cinta yang tak terbatas. Membela diri adalah seperti menyuarakan nyanyian jiwa kita kepada semesta. Ini bisa berarti memohon berkah berupa kenaikan gaji sebagai pengakuan atas kerja keras kita, meminta bantuan sebagai tanda kerendahan hati, atau menetapkan harapan dalam hubungan sebagai bentuk komunikasi jiwa ke jiwa. Bersikap tegas adalah tarian antara memberi dan menerima, memastikan bahwa kita dihormati dan kebutuhan kita dipenuhi dengan kasih sayang yang kita layak terima. Menentukan batasan adalah seperti menggambar lingkaran suci di sekitar kita, tempat di mana hanya energi yang paling murni dan niat yang baik yang dapat memasuki ruang kita. Ketika kita berdiri teguh dalam kebenaran kita mengajarkan kepada orang lain bagaimana cara mencintai kita dengan rasa hormat, pengertian, dan kelembutan. Menegaskan batasan kita adalah tindakan perlindungan diri, sebuah mantra yang memperkuat rasa harga diri kita dan menjaga keutuhan emosional kita. Merangkul era penjahat kita adalah seperti mengenakan jubah keberanian. Perubahan dalam penampilan fisik kita dapat menjadi simbol metamorfosis batin, sebuah pernyataan tanpa kata-kata tentang kekuatan dan kepercayaan diri yang kita rasakan. Ini adalah tentang membiarkan cahaya batin kita bersinar keluar, membiarkan dunia melihat siapa kita sebenarnya, makhluk yang berdaya, berani, dan penuh cinta. Dengan setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan ini, marilah kita terus mendorong diri kita menuju kedalaman pemahaman dan kebijaksanaan yang lebih besar. Keberanian untuk menyuarakan kebenaran kita, menetapkan batasan yang jelas, dan memelihara diri kita dengan cinta adalah tindakan yang tidak hanya memperkuat diri kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain di sekitar kita. Bersama-sama, mari kita ciptakan kehidupan yang penuh dengan makna, keberanian, dan kasih sayang, menghormati setiap momen sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan Anda, semoga kita terus saling menginspirasi dan menguatkan dalam setiap langkah perjalanan ini.